Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode kelima dari season kedua. Nah, pada episode sebelumnya itu Boruto dan semua orang akhirnya tahu bahwa Jura dan Shinju lainnya juga berasal di zaman mereka. Ketika semua orang waspada terhadap para Shinju, justru Koji lebih waspada dengan Otsutsuki yang ada di planet masa depannya, yaitu Seryu Otsutsuki. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Adegan dimulai dengan memperlihatkan keadaan desa Konoha yang sangat gelap. Tak lama setelah itu, jumlah petir yang menyambar semakin berkurang. Terlihat Kawaki yang sedari tadi melindungi warga pun mulai bisa bernapas lega. Kawaki berkata, tidak biasanya cuaca bisa menjadi seburuk ini. Sambil menoleh ke arah Obito, Kawaki berkata, "Hei kau, apa di sana baik saja? Di mana Kasenghoji?" Dengar wajah yang dingin, Obito membalas, "Maksudmu orang tua berjubah itu? Dia pergi bersama Boruto menuju ke suatu tempat." Mendengar hal tersebut, Kawaki pun semakin curiga dan berkata kembali, "Pergi? Bisa-bisanya mereka mengabaikan kekacauan di sini dan pergi ke tempat yang lain. Apa yang mereka bicarakan sebelumnya?" Dengar wajah yang cuek, Obito berkata, "Memangnya apa untungnya bagiku jika aku memberitahumu?" Mendengar hal tersebut, Kawaki langsung melakukan kubus hitam besar tepat di atas Obito. Terlihat Obito pun tertimpa kubus tersebut, namun Obito menggunakan mata sharingannya untuk menembus objek tersebut. Dengan ekspresi yang santai, Obito berkata, "Kau kira bisa menyerangku dengan serangan seperti itu?" Di sisi lain, Madara yang baru saja turun dari Susanoo pun memperhatikan pertikaian mereka berdua. Adegan pun beralih ke Obito yang menatap ke arah Kawaki dengan tatapan yang tajam. Tanpa basa-basi, Obito langsung melakukan jutsu api ke arah Kawaki. Terlihat api itu mengenai Kawaki dan menyelimuti tubuhnya. Namun api itu diserap olehnya menggunakan segel karma. Melihat kejadian itu, Obito pun terkejut. Adegan pun beralih ke Kawaki yang menatap Obito dengan tatapan yang dingin. Tiba-tiba Kawaki langsung menggunakan mata Kokugan dan besi hitam pun tertancap di tubuh Obito. Karena hal tersebut, Obito pun tertunduk dan muntah darah. Terlihat Kawaki yang berada di udara berkata, "Kau tadi bilang apa untungnya bagimu? Untungnya adalah kau tidak akan mati di sini lebih cepat. Pilihlah, mati sekarang atau kau ingin menunda kematianmu." Mendengar hal tersebut, Madara pun melihat ke arah Kawaki sambil berkata, "Sudah cukup. Orang bernama Koji tadi membahas tentang Shinju bersama Boruto. Para Shinju kembali. Itulah yang aku dengar dari mereka." Mendengar hal tersebut, Kawaki pun sedikit terkejut. Kawaki berkata, "Shinju." Melihat reaksi Kawaki, Madara membalas, "Setelah melihat reaksimu, mungkin Shinju sedikit berbahaya." "Apa itu Shinju?" Dengar wajah yang kesal, Kawaki berkata, "Dia adalah Jubi yang berevolusi. Shinju adalah musuh kami di masa lalu. Dan sepertinya dia juga sama seperti kalian yang datang ke zaman ini." Setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki langsung mengepalkan tangannya dengan keras dan melanjutkan perkataannya, "Mereka benar-benar tidak menganggapku ada. Bisa-bisanya mereka tidak memberitahuku soal ini." Mendengar hal tersebut, Madara berkata, "Lalu, apa yang ingin kau lakukan?" Dengar wajah yang kesal, Kawaki membalas, "Tentu saja aku akan menghabisi mereka sekarang." Sambil tersenyum, Madara membalas, "Kalau begitu, aku akan bergabung denganmu. Sepertinya aku tidak cocok dengan Boruto dan temannya." Setelah mengatakan hal tersebut, Madara pun menoleh ke arah Obito dan berkata kembali, "Bagaimana denganmu?" Mendengar hal tersebut, Obito membalas, "Kita akan mengikutinya sambil mencari jalan pulang." Mendengar jawaban Obito, Madara berkata kembali, "Bagaimana? Apa kami boleh bersamamu?" Dengar wajah yang dingin, Kawaki membalas, "Terserah padamu. Aku tidak akan bertanggung jawab atas keselamatan kalian." Mendengar hal tersebut, Madara pun membalasnya bahwa mereka bisa menjaga diri. Adegan pun beralih ke Boruto yang masih berada di kantor Hokage bersama yang lain.
Setelah perundingan selesai, tiba-tiba mereka semua mendapat laporan dari tim sensor bahwa Kawaki, Madara, dan Obito pergi keluar desa. Mendengar hal tersebut, Boruto pun heran dan membalas. Kawaki dan dua orang itu pergi bersama keluar desa. Apa tujuan mereka? Mendengar pertanyaan Boruto, tim sensor juga tidak tahu apa sebenarnya tujuan mereka. Di satu sisi, Shikamaru menyarankan untuk menyusul Kawaki. Boruto membalas, "Baiklah, aku akan pergi bersama Mitsuki. Kalian tetaplah di sini dan jaga desa. Sepertinya cuaca sudah semakin membaik." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun mengaktifkan mata jogannya. Terlihat Boruto melihat titik cakra Saruto. Setelah dilihat, dia pun sadar bahwa cakra yang spesial mengalir di tubuh anaknya tersebut. Karena hal itu, Boruto pun mendekati Sarada dan berkata, "Aku akan membawanya bersama Mitsuki." Mendengar hal tersebut, Naruto dan semua orang yang ada di sana pun terkejut. Naruto berkata, "Kau ingin membawa anakmu ke tempat yang berbahaya?" Namun Boruto dengan santainya menjawab, "Instingku mengatakan dia harus bersamaku. Kita tidak tahu bahaya apa yang mengintipnya saat ini. Jadi lebih aman jika dia bersamaku." Mendengar jawaban Boruto, Sarada pun ragu dengan keputusan tersebut. Namun Kashikoji yang dari tadi memperhatikan berkata, "Lakukan saja apa yang ada di hatimu. Kau ingin anakmu selamat kan?" Karena kata Kashikoji, akhirnya Sarada pun memberikan Saruto kepada Boruto. Terlihat Boruto menggendong anaknya sambil berkata, "Tenang saja, aku pastikan dia aman. Ayo Mitsuki, kita harus pergi." Setelah mengatakan hal tersebut, mereka pun pergi. Adegan pun beralih ke Jura yang sedang berjalan bersama Hidari menuju desa Konoha. Terlihat Jura terus memperhatikan sekitarnya dengan sangat lama. Melihat tingkah aneh Jura, Hidari yang heran berkata, "Ada apa Jura? Kenapa kau memperhatikan area sekitar cukup lama?" Sambil tersenyum, Jura membalas, "Aku hanya memperhatikan detail-detail dari tempat ini. Dan benar ada perubahan besar dari sebelumnya." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba dia melihat sosok Kawaki yang sedang duduk jauh di hadapannya. Terlihat Kawaki sedang duduk di atas batu dengan Madara dan Obito yang berdiri di belakangnya. Melihat hal tersebut, Jura pun terkejut karena penampilan Kawaki sangat berbeda dari yang dia temui sebelumnya. Jura berkata, "Kawaki." Di sisi lain, Kawaki pun menatap dengan tajam dan berkata, "Lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu belakang ini?" "Lama." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Jura langsung terkena besi hitam tepat di tubuhnya. Melihat kejadian tersebut, Jura Hidari pun terkejut. Terlihat Kawaki pun berdiri dan mendekat ke arah Jura sambil membawa tongkat besi. Di sisi lain, Jura pun akhirnya sadar apa yang sedang terjadi. Sambil mencabut besi hitam, Jura berkata, "Kata-kata itu, seperti kita tidak pernah bertemu sejak lama. Lalu penampilanmu saat ini jauh lebih dewasa dari yang kutemui sebelumnya. Kawaki, sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini?" Dengan raut wajah yang dingin, Kawaki membalas, "Ya, kau hanya tersesat di sini, jadi aku akan mengembalikanmu ke tempat seharusnya kau berada." Setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki langsung menembakkan laser peledak ke arah Jura dan Hidari. Namun mereka langsung melompat ke belakang untuk menghindar. Dengan raut wajah yang tenang, Jura berkata, "Sikapmu sama saja seperti biasa." Setelah mengatakan hal tersebut, Jura berkata dalam hati, "Kekuatannya jauh berbeda dari yang kutemui sebelumnya." Adegan pun beralih ke Kawaki kembali. Tanpa basa-basi, Kawaki langsung melesat ke arah Jura untuk menyerangnya dengan tongkat besi. Namun Jura menahan serangan tersebut dengan jari cakarnya. Ketika serangan itu beradu, tiba-tiba ujung besi hitam Kawaki melakukan ledakan yang besar. Karena hal tersebut, sebagian tubuh Jura pun hancur. Tak sampai di sana, Kawaki langsung menendang Jura hingga terpental jauh. Di sisi lain, Hidari langsung menggunakan Tara Cakra dan muncul di belakang Kawaki. Setelah muncul, Hidari langsung menggunakan Chidori untuk menyerangnya. Namun, Kawaki menghindari serangan tersebut dengan mengecilkan tubuhnya. Alhasil, serangan Hidari pun meleset. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba muncul 4 besi hitam yang muncul dari arah tanah tepat di bawah Hidari. Terlihat Hidari langsung tertusuk besi hitam hingga kesulitan untuk bergerak. Ketika tertusuk besi hitam, ternyata Kawaki sudah berdiri tepat di depan Hidari dan sedang mengangkat tangan kirinya di atas kepala Hidari. Tanpa sepatah kata pun, Kawaki langsung melakukan ledakan yang besar dari tangannya. Melihat kejadian tersebut dari kejauhan, Obito berkata, "Mustahil, kekuatan yang besar sekali."
Adegan pun memperlihatkan asap yang tebal di tempat ledakan tersebut. Terlihat asap itu perlahan mulai menghilang. Di saat yang bersamaan Boruto berkata, "Apa yang kau lakukan Kawaki? Kenapa kau selalu bertindak seperti ini?" Ternyata Boruto menyelamatkan Hidari dari ledakan tersebut. Melihat ada Boruto dan Hidari yang selamat, Kawaki pun terkejut dan sangat marah. Kawaki berkata, "Boruto, apa yang kenapa kau menyelamatkannya?" Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Mitsuki pun datang sambil menggendong Naruto. Di sisi lain, Jura pun melihat ke arah Boruto dan sedikit terkejut melihat perubahannya. Tak hanya itu saja, Jura juga melihat ke arah Naruto yang menjadi pusat perhatiannya. Adegan pun beralih ke Boruto yang melepaskan Hidari. Boruto berkata, "Dengar Kawaki, kau tidak boleh membunuh siapapun tanpa perintah yang lain." Dengar wajah yang kesal, Kawaki membalas, "Aku tidak perlu perintah siapapun. Ini kulakukan demi kedamaian dunia ini." Di sisi lain, Boruto pun berbisik untuk lari dari tempat ini. Boruto berkata, "Gunakan tanda cakarmu untuk pergi dari sini bersama Jura. Aku akan menahan Kawaki." Mendengar jawaban Boruto, Hidari yang heran membalas, "Kenapa kau menolong kami?" Boruto membalas, "Lakukan saja perintahku." Karena hal tersebut, Hidari berniat untuk masuk ke tanda cakar. Namun, Kawaki yang sudah tahu sejak awal langsung mengucapkan semua tanda cakar yang ada di tempat tersebut. Dengar wajah marah, Kawaki berkata, "Kau berniat membiarkan mereka lari?" Mendengar hal tersebut, Boruto langsung melakukan pedang Kusanagi sambil berkata, "Aku akan menahannya. Kalian lari dari sini." Dan adegan pun habis sampai di sini.